dikasihi oleh Tuhan. Halo. Selamat hari Minggu, selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal. Di hari Minggu yang indah ini, saya mau saya mau berbagi kisah saya di mana saya bisa mencapai di titik ini. Di sini saya bukan berbangga diri ya, tapi cuma mau share aja kenapa saya bisa kenapa saya bisa tiba-tiba bergabung di tempat ini, di persekutuan ini. Sebenarnya saya itu awal dari saya mulai berat itu, saya ini kan memang tidak diajarkan untuk apa-apa mengandalkan Tuhan. Saya itu dari kecil apa-apa terbiasa mengandalkannya mama. Jadi selama ada mama, hidup saya baik-baik aja. Gitu. Tapi mungkin Tuhan melihat itu sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang baik ya. Harusnya kan kita mengandalkan Tuhan, tapi saya lebih memilih untuk mengandalkan manusia. Diambillah mama dari saya gitu. Mama tiba-tiba sakitnya juga lumayan berat. Mama itu sakit kanker dimulai di tahun 2019 akhir ya sampai 2021. Saya itu waktu itu memang saya tetap berdoa buat mama saya mengharapkan kesembuhan buat mama saya. Saya juga memperjuangkan kesembuhan bagi mama saya. Itu benar-benar saya memperjuangkan banget karena saya sampai pindah dari Cirebon, terus saya pindah ke Jakarta ke rumah sakit Darmais. Biar apa? Biar mempermudah mama saya untuk berobat gitu kan, karena memang di rumah saya di Karawang itu nggak ada pengobatannya. Di sana cuma bisa dilakukan operasi biopsi. Akhirnya dirujuk antara mau ke Bandung ke Hasan Sadikin atau ke Darmais. Akhirnya saya memilih untuk ke Darmais. Saya pindah, kebetulan ada lowongan, saya perjuangkan itu. Lagi COVID, berat banget, mau keluar kota itu harus PCR, dan PCR itu harganya masih jutaan waktu itu. Mau nggak mau ya saya bolak-balik gitu kan, karena tidak ada yang bisa memang membantu mama saya. Waktu itu cuma ada saya gitu. Tiba-tiba setelah saya perjuangkan, saya berdoa buat kesembuhan mama saya, tiba-tiba mama saya itu kondisinya bukannya semakin membaik tapi semakin menurun, semakin kanker ini menyebar kemana-mana. Dari yang di Karawang hasil biopsinya stadium 3C, tiba-tiba ke Darmais itu sudah stadium 4D, dimana mungkin udah nggak bisa diapa-apain ya. Terus di situ saya mulailah timbul kemarahan di dalam hati saya, kemarahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya merasa saya ini kayaknya dari kecil belum ada bahagianya gitu. Karena saya ini kan bisa dibilang kalau di keluarga saya itu harapan orang tua ya. Jadi memang saya hidup di bawah tekanan dan di bawah ekspektasi orang tua gitu. Jadi ya apa-apanya harus nurut gitu sama mereka. Tiba-tiba yang saya jadikan sandaran hidup, kondisinya semakin melemah, semakin nggak bisa apa-apa. Di situ saya udah mulai marah sama Tuhan. Saya udah mau berdoa aja males. Jujur saya berdoa itu males. Karena apa? Karena dalam pikiran saya itu, ya buat apa berdoa, orang mama juga udah kayaknya udah menuju diambil gitu kan, udah menuju meninggal. Buat apa saya berdoa? Karena di pikiran saya pada saat itu adalah gimana caranya mama tuh sembuh gitu. Mama jangan pergi, karena saya merasa nggak bisa kalau nggak ada mama gitu. Tapi doa-doa saya ternyata selama ini saya merasa tidak didengarkan oleh Tuhan. Tidak didengarkan, dan puncak-puncaknya itu ya ibu saya meninggal. Dan yang bikin saya sakit hatinya adalah ibu saya itu meninggalnya saya tidak bisa melihat ibu saya terakhir kali. Karena apa? Karena pada saat itu zamannya masih COVID, bulan puasa juga. Terus saya posisi lagi di Jakarta, mau berangkat kerja, tiba-tiba saya dikabarin ibu udah nggak ada.
gitu. Jadi di situ saya tuh nggak nangis, nggak tahu kenapa nggak bisa nangis. Jadi cuma keluar air mata dikit, terus udah. Yang saya rasain tuh kayak kecewa gitu. Kecewa karena Tuhan kenapa sih? Ini kan topangan saya satu-satunya, kok diambil gitu. Terus habis ini saya gimana gitu? Karena saya itu terbiasa mengambil keputusan atau apa-apa itu nanya mama dulu gitu. Saya nggak pernah nanya misalkan berdoa terus tanya sama Tuhan ini baiknya gimana ya, nggak pernah. Saya nanya sama mama gitu. Tiba-tiba mama nggak ada. Terus di sepanjang perjalanan, kemudian mama saya dimakamkan. Di situ orang-orang pada mengucapkan berduka cita sama saya, tapi nggak ada yang saya terima. Saking saya denial dengan kematian mama saya. Mama saya dikubur itu saya nggak ada nangis sama sekali. Beda sama adik saya itu sampai yang jerit-jerit gitu ya. Kalau saya benar-benar cuma bengong doang kayak Tuhan kok gini amat sih gitu. Tuhan kok yang bikin saya semangat hidup sampai saat ini kok diambil. Kok sekarang terus saya habis ini gimana gitu. Saya habis ini gimana, saya harus apa, langkah apa yang harus saya ambil. Karena poros kehidupan di keluarga saya adalah mama. Jadi ketika mama gak ada, itu benar-benar langsung kelihatan hancurnya gitu. Karena yang menjadi penyeimbang adalah mama saya. Karena saya memang hubungan adik saya dengan ayah saya itu dari dulu memang kita gak deket. Jadi yang mendekatkan adalah mama. Ketika mama nggak ada, ya udah langsung deh kelihatan tuh jauh-jauhnya. Ada jarak di antara kita gitu, benar-benar ada jarak gitu. Terus dari situlah karena timbul kemarahan dari dalam hati saya kepada Tuhan, saya mulai dari di situ. Karena saya punya kecenderungan kalau saya marah sama orang, saya itu akan melakukan hal-hal yang mereka nggak suka gitu. Nah, di situlah saya juga lakukan gitu kan. Saya melakukan hal-hal yang memang dibenci oleh Tuhan. Di situ saya mulai kayak saya jadi nggak pernah berdoa. Saya ke gereja juga jarang banget. Kayak kalau lagi mau ya pergi, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Apalagi kalau hari Minggu malah saya lebih sering kerja gitu. Hari Minggu itu saya lebih sering kerja dan lebih sering lembur. Jadi berangkat pagi pulangnya malam gitu. Sampai waktu itu yang paling parahnya adalah saya kerja itu sampai 10 hari tanpa libur, dan itu juga dengan hari lembur juga gitu dalam 10 hari itu. Lalu saya mulai masuk ke, saya waktu itu memang hidupnya karena ngikutin arus ya, karena mama nggak ada, jadi saya ngikutin arus aja. Hidup cuman buat ya udahlah, karena belum dipanggil sama Tuhan ya udah saya jalanin aja gitu, ikut arusnya aja, mau dibawa kemana. Ini nggak ada pegangan sama sekali. Terus memang saya salah pilih temen ya. Saya salah pilih teman, kemudian masuklah saya ke dunia malam gitu kan. Karena saya merasa kayak apa-apa tuh berat gitu ngejalaninnya. Bangun tidur capek, terus kepikiran mama, terus kalau udah kepikiran mama, bawaannya pengen nangis, bawaannya kesel jadinya. Jadi segala-galanya salah kayaknya, saya anggap tuh salah gitu. Terus akhirnya saya ya namanya anak muda ya nyari hiburan lah, saya ke klub malam, terus ya minum juga udah biasa tuh menurut saya gitu. Terus tapi saya merasa kok nggak kelar-kelar ya gitu, rasa capek ini tuh nggak habis-habis gitu. Hiburan apa lagi yang harus aku cari? Aku udah liburan, aku udah kesini ke situ, tetap aja kok rasanya hidup aku tuh nggak berubah jadi lebih baik. Aku nggak ada seneng-senengnya gitu. Jadi pada saat itu memang saya senang, habis itu balik ke kamar, ke kosan, ya udah gitu lagi, balik ke mode awal. Kemudian puncak-puncaknya itu adalah saya itu tidur sampai nggak bisa tidur, saya harus pakai obat. Saya itu sampai harus konsul ke psikolog. Saya udah didiagnosis macam-macam sama dia, dikasih obat yang macam-macam. Saya kira dengan saya konsul ke psikolog, saya kira masalah saya selesai. Saya kira saya dapat jalan keluar gitu dari mereka dengan cara saya sharing, karena saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Posisi waktu itu saya belum kenal sama Kak Rita, belum kenal dekat. Memang saya sudah di Darmais, tapi saya belum kenal dekat karena memang waktu itu ada jarak lah antara aku dan Kak Rita, karena dia kan senior aku jauh gitu kan, aku junior baru masuk banget, jadi belum kenal gitu, belum terlalu kenal. Saya sharing sama psikolog, dikasih obat macam-macam, banyak macamnya, terus muncul tagihan jebret
waduh, ini mah bukan ngurangin masalah, nambahin masalah jadinya. Karena ternyata konsumsi psikolog itu mahal loh. Hah? Sampai jutaan gitu, ya ampun, obatnya juga mahal, konsumsinya mahal, astaga ini mah, aduh, udah gak pernah. Tapi kan saya udah beli ya, udah saya minum aja gitu obatnya gitu. Saya minum aja obatnya, saya berharap dengan minum obat itu saya bisa menjalani hidup itu lebih tenang, lebih nggak banyak pikiran yang ngeganggu, bisa tidur. Itu sih yang paling penting sih, saya pengen bisa tidur, dah gitu aja. Tapi yang saya rasa tuh bukannya makin bisa tidur, makin apa ya? Jadi saya memang bisa tidur, minum obat itu saya bisa tidur, tapi bangun capek kayak bisa digebukin, sakit semua, terus mood itu ya, yang namanya mood itu jelek banget. Kalau saya nggak minum itu, benar-benar di sini suara berisik ya di kepala saya, terus bawaannya pengen marah aja. Nggak tahu kenapa, kayaknya gara-gara obat ini gitu kan, dia mempengaruhi hormon juga, obat-obatan psikiatri gitu ya. Terus pada akhirnya memang Tuhan itu jalannya ada aja buat menolong anak-anaknya gitu ya. Pada saat itu kebetulan Kak Rita lagi kuliah dan posisi aku sama dia biasanya ngobrol itu cuman perkara dinas doang gitu, perkara Jawa dinas. Dari situ aku entah kenapa dari dalam diri aku itu muncul, Kak mau aku bantuin nggak? Gitu, padahal aku sama dia nggak berteman dekat, tapi tiba-tiba muncul aja gitu. Terus dari situ akhirnya karena aku sering bantuin, aku jadi sering menghabiskan waktu sama Kak Rita gitu ya, sama Kak Rita, dan aku juga jadi tahu personalitinya Kak Rita. Aku melihat awal-awal itu melihat dia itu aneh. Kenapa aneh? Karena aku adalah orang yang lagi menjauhi Tuhan. Aku ke gereja aja enggak. Aku sampai dulu pindah ke sebelah gitu. Tapi di situ juga aku nggak merasa ini bukan rumah aku gitu. Ini aku nggak bisa ngikutinnya ternyata gitu. Aku ngeliat dia, apa sih ini orang dikit-dikit berdoa gitu. Baru nyampe berdoa, terus nanti mau pergi berdoa lagi. Aku tuh nggak gitu soalnya. Aku yang pergi aja, makan aja gitu. Tapi aku ngeliat dia, oh kok ini beda ya gitu. Maksudnya bener-bener apa-apa tuh dia berdoa mengikut sertakan Tuhan. Di situ aku mulai melihat perbedaannya Kak Rita. Terus dia juga karena aku kan sering namanya orang kerja, ada aja yang nggak cocok ya. Aku sering ngomongin orang gitu sama dia gitu. Tapi dia tuh nggak pernah yang mancing-mancing biar lebih ini lagi, nggak ngompor-ngomporin gitu. Jadi aku melihat kok beda sih gitu. Dia juga nggak pernah ceritain misalkan rahasia orang gitu, ada yang share sama dia terus dia ceritain lagi ke orang. Aku nggak pernah lihat itu, nggak pernah denger itu. Terus akhirnya aku berani lah menceritakan apa yang sedang aku rasakan itu ke Kak Rita. Aku bukan orang yang sebenarnya mau berbagi gitu ya. Aku nggak bisa ngomong di depan kayak gini tuh sebenarnya nggak bisa. Waktu itu lagi memang beban itu lagi terasa sangat berat sampai di sini numpuk kayak ada batu besar di sini di dada gitu. Dan aku merasa ini aku pengen dikeluarin, yang beban itu tuh pengen aku keluarin, tapi aku nggak tahu caranya gimana gitu. Akhirnya di situ aku muncul tuh, Tuhan aku udah capek, aku udahlah aku mau pergi aja, aku mau mati aja, aku udah nggak mau jalanin lagi hidup ini, nggak mau gitu kan. Di situ kayak saya tuh kayak nantangin Tuhan dalam artian, Tuhan aku pada saat itu aku mau berangkat dinas sore, beban di dalam hati udah berat banget. Aku bilang aku mau telepon seseorang, kalau misalkan dia angkat aku gak jadi bunuh diri, tapi kalau dia gak angkat udah aku mau jatuhin diri aku di jalan tol gitu kan, karena kan Darmais bukannya jalan tol ya gitu. Terus saya entah kenapa yang saya telepon tuh dia. Dari sekian banyak orang yang saya kenal, yang saya telepon dia. 3 kali berdering diangkat. Di situ pas dia halo, saya cuma nangis doang. Kenapa nangis doang? Kayak ini aku belum boleh mati nih gitu. Ini aku belum boleh mati nih. Akhirnya disitulah aku mulai sharing sama Kak Rita ya.
aku mulai ceritain kenapa sih aku bisa begini, kenapa aku bisa kok kayaknya di luaran aku baik-baik aja tapi ternyata di dalam itu emang lagi hancur banget. Pokoknya dari tahun 2021 itu emang awal kehancuran hidup aku. Kemudian pada saat itu dari situlah Kak Arita mulai pelan-pelan ngasih tahu gitu kan, ngasih tahu kalau apa namanya Tuhan itu sebenarnya baik, di balik apa yang aku jalani ini ada maksud di dalamnya ya. Di situ aku mulai berpikir bahwa masa sih gitu kan, masa sih Tuhan baik orang aku diginiin, hidup aku, keluarga aku dihancurin gitu kan. Orang aku aja nggak bisa apa ya, ngobrol sama papa tuh nggak bisa gitu. Jadi aku merasa ya udah aku udah sebatang kara di hidup ini gitu. Kasih Tuhan yang mana gitu kan ke Kak Rita, aku kasih Tuhan yang mana sih? Aku ngerti gitu. Terus dari situ aku diajarin gitu sama dia memang pelan-pelan bahwa aku harus melihat semuanya itu dari sisi yang lebih positif gitu ya. Kalau misalkan aku tidak, kalau misalkan hidup aku tidak diizinkan seperti itu, mungkin aku nggak akan tahu kebaikan apa yang udah Tuhan siapkan gitu ya. Awalnya memang aku nggak percaya gitu. Kemudian Arita mengajak, lah yuk mau nggak kamu didoakan gitu. Aku dalam hati mungkin aku jadinya sekarang bersyukur ya, aku punya hati yang nggak enakan sama orang gitu. Jadi aku nggak bisa nolak seperti itu. Tapi karena aku merasa aku memang terombang-ambing, aku nggak ngerti mau kemana, kesini salah, kesana salah, kok kayaknya aku nggak bisa berdiri teguh di atas kaki aku sendiri gitu. Kesini aku merasa nggak damai, kesini juga aku merasa nggak damai. Aku ingin kembali lagi sama Tuhan sebenarnya, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Karena aku udah terlanjur berpaling, aku udah merasa aku udah berusaha banget, sangat-sangat hina lah di mata Tuhan. Kalau aku balik, aku malu gitu, malu banget. Gimana caranya aku mau kembali sama Tuhan? Akhirnya di situ aku dipertemukan dengan Kak Barlin. Di situ awalnya aku bingung, kok Kak Barlin udah tahu semuanya, jangan-jangan ceritain lagi gitu kan. Padahal aku nggak pernah cerita sama orang, kok dia cerita sama orang lain gitu. Apalagi orang yang gak aku kenal gitu, aku sebel juga gitu. Tapi pada saat pertemuan itu ternyata memang Kak Barlin udah tahu apa yang menjadi beban. Cuman mungkin menunggu aku menceritakan sendiri. Pada akhirnya dengan segala keberanian yang aku punya, aku ceritakanlah. Dan entah kenapa di situ setelah bercerita itu memang di sini rasanya lega, ada kelegaan. Memang sih masalah itu nggak tiba-tiba selesai, tapi beban yang ada di sini tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba aku kok yang tadi rasanya aku kesini berat, kok jadinya setelah aku share rasanya tuh lebih ringan ya. Aku jalan tuh kayaknya, aku melangkah tuh kayaknya rasa-rasanya lebih enteng. Terus merasa kayak bisa berpikir lebih jernih gitu. Karena selama ini pikiranku memang lumayan amburadul jadinya ya. Di situ aku didoakan. Setelah didoakan memang beban yang aku rasa ini perlahan berkurang. Memang masalah-masalah itu tetap ada, tapi entah kenapa dengan ketenangan yang aku rasakan pada saat itu, aku jadi tahu aku mau ngapain gitu. Aku mau ngapain, aku harus apa, kedepannya harus gimana. Dan tadinya kan di dalam hati itu penuh dengan rasa marah dan kecewa ya. Pokoknya ketemu siapa juga pengennya marah aja gitu. Tapi setelah didoakan tuh rasanya gak ada niatan buat marah, buat kesel tuh gak ada. Jadi kayak ada orang yang bikin aku kesel tapi mau marah sama aku, biasanya kan aku marah ya, kok ini enggak gitu, kok ini ya udah cuma gitu doang kalau misalnya ada yang bikin aku kesel gitu. Tapi pada saat itu dikasih waktu sebenarnya 3 bulan ya sama Kak Barlin. Waktu itu kan beliau mau berangkat ke mana? Ke Palu kalau nggak salah atau kemana gitu. Selama 3 bulan aku diminta untuk belajar berdoa dan baca firman gitu. Dulu aku nggak pernah baca firman. Aku tuh baca firman awal-awal dia diajarin sama Kak Rita. Dulu aku pernah sekolah minggu tapi ya kewajiban aja gitu, kewajiban sebagai anak sekolah minggu udah.
Terus di situ mulailah kami, karena posisi aku juga masih bantuin tugas-tugasnya Kak Rita, jadi ya sambil kita ngerjain tugas sambil Kak Rita tuh ngajarin aku, yuk berdoa yuk gitu, yuk berdoa yuk misalnya. Terus aku mau makan lupa berdoa gitu, diingetin sama Kak Rita, belum berdoa, udah mau makan aja gitu. Di situ aku mulai namanya yang tadinya nggak biasa, awal-awal memang aneh ya, rasanya tuh masih apa sih gitu, tapi kesini kalau aku gak berdoa malah aneh rasanya gitu, mulai ya aku berdoa nih gimana nih gitu, malah jadi gitu. Padahal dulu apaan sih nih orang doa mulu gitu kan, doa tuh sekali aja cukup gitu kalau aku dulu ya, jujur itu seperti itu pikiran aku. Terus puncaknya pada saat itu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk mau berdoa materai, saat itu ada satu hal yang keluarga aku perbuat sama aku, dan itu benar-benar bikin aku nggak bisa nanganin sendiri. Karena apa ya, mereka udah keterlaluan sama aku dan almarhumah mama. Mama itu meninggal sebagai seorang Kristen, tapi apa yang keluarga aku lakukan, mama dibuatkan 1000 hari, kalau nggak salah acara 1000 hari, dan dibuatkan surat Yasin. Itu benar-benar bikin aku yang super kecewa banget, marah. Terus aku bilang, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa. Karena di situ langsung aku pengen mengeluarkan kata-kata kasar gitu sama papaku terutama. Kok mereka jahat banget, emang aku selama ini ngapain gitu, kok mereka sejahat itu sama aku dan sama mamanya udah meninggal loh, kok masih digituin gitu rasanya. Terus aku nggak bisa ini, aku nggak bisa sendirian, aku harus akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk Kak, aku mau terima materai gitu kan, aku mau belajar, aku udah lelah menjalani hidup yang seperti ini gitu. Karena aku merasa ketika awal-awal ikut ibadah memang kan lihatlah ada yang lihat aku waktu pertama kali ikut ibadah tuh kayak gimana gitu kan, nggak mau dideketin sama siapa-siapa. Tapi aku merasa di situ kok aku tenang ya gitu, kok aku ngerasa tenang ketika aku ikut ibadah di rumah doa. Kok aku merasa ini banyak yang poin yang bisa aku ambil, nggak kayak kalau aku beribadah di gereja seperti sebelumnya. Karena kalau ibadah di gereja jujur saya cuma datang terus baca Alkitab, khotbah, udah pulang gitu. Habis itu ya udah hidup normal seperti biasanya. Nah kalau di sini, kalau di rumah doa waktu itu saya kok dia khotbahnya itu lebih lama karena di gereja jujur ya, maksudnya tata ibadahnya itu kan panjang banget, lebih panjang tata ibadahnya daripada khotbahnya gitu. Jadi banyak firman yang bisa kita baca, terus kemudian yang bisa direnungkan itu lebih banyak gitu. Jadi saya merasa kok enak ya gitu di sini, beda gitu. Terus rasa kekeluargaannya ada, aku merasa ada diterima di sebuah keluarga yang baru gitu. Terus pada akhirnya pada saat ibadah Natal 2023, disitulah pada akhirnya saya menerima materai Roh Kudus gitu ya. Di situ saya mulai belajar, diajarin sama Pak Paulin, Kak Caca, sama Kak Rita juga. Dimana yang tadinya saya udah pengen emosi aja gitu menghadapi keluarga saya itu, tapi sekarang udah cuman yang saya cuman setiap mau misalkan bertelepon dengan mereka itu cuma ya Tuhan tolong berikan saya kebijaksanaan, berikanlah hati yang tenang, damai sejahtera biar saya bisa menghadapi mereka gitu ya dengan bijaksana, biar akhirnya nggak marah-marah. Karena jujur ya mereka keluarga aku nggak mungkin kan bermusuhan selama lamanya sama mereka. Disitulah saya mulai dituntut oleh Tuhan untuk menerima segala takdir yang sudah digariskan untuk aku. Dan dari situ aku belajar bahwa iya Tuhan itu baik banget sama aku gitu. Kalau misalkan hidupku kemarin gak dibikin hancur, mungkin aku gak akan tahu kebaikan Tuhan. Ternyata keluarga aku memang diambil sama Tuhan, tapi Tuhan kasihlah keluarga yang baru yang saat ini gitu kan. Keluarga yang sayang sama aku, peduli sama aku gitu kan. Bahkan dulu aku itu ya gimana ya, namanya keluarga
bukan keluarga cemara soalnya keluargaku gitu. Jadi di sini yang namanya diajarin ayo Des, kita baca firman, kita renungan bareng. Aku nggak pernah seperti itu sama mama papaku. Jadi itu baru aku rasakan di sini dan pengaruhnya luar biasa di dalam hidup aku, bahkan di keseharian aku, termasuk di pekerjaan. Di pekerjaan aku tuh setiap mau kerja, ya nggak pernah aku berdoa, ya udah aku hadapi aja gitu, hadapi mau pasien kayak gimana kondisinya hadapi. Tapi sekarang aku bisa buat mengandalkan Tuhan di setiap pekerjaan yang aku lakukan di rumah sakit, sehingga apapun kondisi pasien aku bisa ngadepinnya. Dulu itu kalau misalkan ada pasien yang kondisinya kurang bagus, saya nanti bawaannya mau pengen kesel aja gitu kan, marah ke semua orang saya marahin gitu kan, terus pasiennya saya marahin gitu. Jadi mengandalkan emosi aja yang pertama gitu kan, emosi terus akhirnya kerjaannya semuanya terbengkalai, akhirnya nggak selesai. Tapi kalau sekarang luar biasa, aku setiap berangkat kerja memang aku serahkan semuanya sama Tuhan, aku naikkan doaku. Jadi pas ketika aku dikasih kondisi pasien yang memang kurang bagus, entah kenapa aku udah nggak ada emosi, nggak ada kesel, nggak ada apa-apa. Yang aku rasakan aku cuman, ya Tuhan semoga aku bisa. Ternyata tahu-tahu udah selesai dinasnya, tahu-tahu ternyata bisa pekerjaan itu aku selesaikan. Padahal mungkin kalau kita baru terima operan jangan kayaknya capek banget gitu, kerjanya banyak banget. Tapi ketika dijalanin satu selesai semua. Maka saya sendiri nggak nyangka gitu. Saya sendiri nggak nyangka, awalnya saya nggak sadar, yang sadar malah Karita duluan. Perubahan-perubahan yang ada di hidup saya, karena iya ya ternyata ikut Tuhan itu luar biasa enaknya gitu. Ternyata dengan aku sekarang ikut di kebenaran, itu membuat aku jadi pribadi yang lebih baik, karena memang 2023 ke belakang, itu adalah diri aku yang paling parah dalam sejarah hidupku gitu. Dan di 2024 ini menjadi titik balik hidup aku, di mana aku sudah lebih mengerti lagi akan kebenaran Tuhan Yesus, akan kebaikan Tuhan Yesus, dan semoga aku berharapnya ke depannya aku bisa semakin belajar, semakin setia sama Tuhan, gitu kan, semakin memikirkan hal-hal yang rohani daripada yang duniawi gitu. Karena memang jujurly dalam 1 tahun ini mengesampingkan keinginan duniawi itu sulit sekali gitu. Saya juga masih belajar, tapi ke saat ini saya udah tahu prioritas saya itu apa. Yang dulu saya ibadah itu ya udah, kalau misalnya saya dinas ya saya nggak ibadah gitu, ya udah saya dinas aja gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa, hari Minggu itu saya harus pagi itu ibadah, nggak bisa saya tiba-tiba nggak ada pertukaran nih, gimana caranya, pokoknya saya tidak bekerja pada hari Minggu gitu. Karena saya ingat banget kata-kata Papa Arlin, beliau bilang Tuhan itu udah ngasih 6 hari buat kamu kerja. 1 hari masa kamu nggak bisa gitu kan kasih buat Tuhan? Disusah tersindir sampai ke dalam hati yang paling dalam. Iya sih gitu, iya juga ya gitu kan. Tuhan cuma butuh 1 hari loh gitu. Masa nggak bisa gitu? Dari situlah saya belajar. Oke. Saya akan spend 1 hari untuk Tuhan. Ternyata saya bisa, saya kira saya nggak bisa, karena kan rebutan ya, yang namanya libur hari Minggu tuh rebutan di ruangan itu semua, karena semua orang maunya libur di hari Minggu. Tapi kenapa tuh saya dapat aja yang mau tuker dinas. Terus kebetulan saya juga punya atasan yang baik, jadi saya minta, Pak boleh nggak kalau hari Minggu begini, sama beliau di ACC, karena beliau juga tahu saya harus ibadah dan lain-lain gitu ya. Benar-benar kalau bukan Tuhan itu nggak akan bisa seperti itu, karena persaingannya sangat ketat sekali dalam jadwal dinas di hari Minggu gitu. Jadi untuk saat ini udah genap 1 tahun saya ikut di persekutuan ini, dan Bapak Ibu bisa lihat sendirilah perubahan yang ada di dalam diri saya tanpa saya ceritakan banyak-banyak ya, panjang-panjang.
yang awal pertama saya gimana, sekarang udah gimana gitu ya kan. Itulah kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Nah, sebelum saya tutup kesaksian ini, saya mau memuji nama Tuhan. Ini adalah pelengkap Kidung Jemaat ya, saya ambil dari PKJ yang sering Mama nyanyikan hampir setiap hari, sampai saya itu hafalnya karena dinyanyikan terus sama beliau, sama mama saya. Judulnya Firman-Mu Kupegang Selalu. Yang tahu lagunya boleh ikut nyanyi. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian atas waktunya. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.